Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, kembali lagi bersama Tahu Balap Channel yang membahas seputar produksi tahu. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat tahu kopong. Dalam artian tahu kopong itu digoreng tengahnya kopong ya teman-teman. Nah, inti dari pembuatan tahu teman-teman sebenarnya itu ada di tempat pencukaan atau cara mencukak tahu. Ini sangat harus diperhatikan ya teman-teman, supaya tahu kita itu menghasilkan kualitas yang bagus. Karena kalau semuanya dalam proses, kan kalau membuat tahu kan ada beberapa proses ya, diantaranya perebusan kedelai ini. Nah, kalau semuanya itu sudah bagus, namun ketika waktu pencukaan ini kok kurang berhati-hati atau kita teledor, maka tahu yang akan dihasilkan pun juga kurang bagus teman-teman. Ya, semuanya pasti menjadi tahu, akan tetapi bagaimana cara kita untuk menghasilkan tahu dengan kualitas yang bagus. Nah, kalau saya memperbaikinya di sini. Misalkan tahu kita itu lembek ya, ataupun keras, semuanya pusatnya ada di pencukaan seperti ini. Dan cara mengatasinya, kalian lihat di dalam video ini. Ini cara mencukak tahu supaya tahu itu tidak lama ketika digoreng, dan tahu itu tidak lembek ataupun tahu itu tidak keras. Dalam artian tahu itu kenyal teman-teman. Nah, tempatnya di sini. Ini contoh proses pencukaan tahu kopong. Cara mengaduknya satu arah, jadi dari belakang ke depan, arah putarannya itu dari belakang ke depan. Nah, coba perhatikan cara mengaduknya ya, diaduk terus seperti itu sampai menggumpal. Ini sebenarnya ketika kita lepaskan, ini sebenarnya sudah jadi teman-teman, akan tetapi nanti ketika di press ini akan memakan waktu yang lumayan lama. Misalkan normalnya 30 menit, ini bisa sampai 45 menit kalau terlalu muda. Nah, biasanya ciri-ciri tahu yang sedengan atau agak tua ini cukaknya warna kehijauan. Nah, ini contoh pencukaan yang bagus teman-teman. Ketika gayung itu dilepaskan, putarannya itu masih tetap jalan. Coba kalian praktekkan, ketika gayung kalian lepaskan, apakah masih bisa berputar atau tidak. Nanti kalau bisa berputar seperti yang ada di dalam video ini, maka insya Allah tahu kalian itu akan bagus teman-teman. Nah, ini kan meskipun dilepaskan gayungnya dan ditinggal ini sudah terakhir ya, ditinggal beres-beres, ini masih mau berputar. Nah, terus sampai nanti dia itu mengendap sendiri. Dan endapannya pun juga perlahan teman-teman, nggak langsung turun ke bawah semua. Ini perlahan-lahan masih berputar pelan-pelan, dan kemudian dia turun patinya. Nah, nanti warna cukaknya itu agak kehijauan. Ini kebetulan masakan yang pertama ya. Sambil menunggu endapan patinya turun,
memisah antara cuka dan pati, kita bisa bersih-bersih tempat pencetakan ya. Dan yang satunya proses penyaringan. Nah, di sini. Ya mungkin kalian ada yang bertanya, Mas, apakah di dalam wajan ini berkarat ataupun ngintip, istilah Jawanya, ini tidak bau sangit, Mas? Tidak ya teman-teman. Ini meskipun dia ngintip seperti itu, dia tidak bau sangit karena di awal mulai memproduksi tahu tadi ini posisinya bersih, dan ketika nanti mau memasukkan pati yang selanjutnya yang masih digiling di sana itu, ini nanti juga akan dibersihkan. Nanti saya tunjukkan seperti apa cara membersihkannya supaya mengatasi tahu yang bau sangit. Kalau kalian menggunakan tungku seperti yang saya gunakan seperti ini, kalau menggunakan uap ya jarang sekali ya, bahkan tidak mungkin tahunya itu bau sangit. Nah sekarang kita lihat dengan waktu sekian menit, ini patinya sudah mulai mengendap semua, dan ini sudah bisa kita sedot. Misalkan ketika kita sudah selesai bersih-bersih tempat pencetakannya. Nah, dan sekarang kita lihat cara membersihkan tungkunya. Jadi posisi api ini masih menyala teman-teman ya. Ini nggak apa-apa ya, meskipun panas tapi nggak terlalu panas karena sudah dikasih air terlebih dahulu, dikasih air dingin. Nah, wajannya kita bersihkan menggunakan gosokan panci atau gosokan wajan. Nah, nanti untuk proses selanjutnya ini sudah bersih, maka ketika dia ngintip lagi dia tidak akan bau sangit. Beda kalau ini tidak kita bersihkan ya, otomatis masakan yang kedua nanti akan sangit teman-teman. Kalau tidak percaya kalian buktikan sendiri ya, pasti tahu kalian itu nanti akan bau sangit. Karena ini menurut pengalaman saya seperti itu. Jadi awal-awal memulai produksi tahu saya belum mengetahui cara seperti ini. Alhasil tahu saya itu selalu sangit. Tidak sampai di situ, dan tahu saya pun juga kecut rasanya. Itu awal-awal produksi. Sekarang alhamdulillah semuanya sudah stabil. Tinggal bagaimana cara kita menjaga kualitas supaya pelanggan kita itu tetap membeli dagangan kita. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Kita lanjut ke konten-konten selanjutnya, tentunya yang bermanfaat dan pasti mengenai tentang masalah pengetahuan. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.